Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu. Saya membuat video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas akhir, yakni tugas filsafat Islam. Yang mana saya akan menjelaskan tentang Ikhwan al-Safa. Sejarah lahir dan keanggotaan. Identitas kelompok ini tidak jelas karena mereka bersama para anggota merahasiakan diri dan aktivitas mereka. Menurut informasi As-Sijistani yang wafat pada 391 Hijriah atau 1000 Masehi, menurut kalangan Syiah, terutama Syiah Ismailiyah, mengklaim bahwa Ikhwan al-Safa adalah kelompok dari kalangan mereka. Para pemuka mereka yakni Abu Sulaiman al-Busti, Abu Hasan al-Janjani, Abu al-Hasan al-Aufi, dan Zaid bin Rita'ah, dan Abu Ahmad an-Nahrajuri. Selanjutnya menurut Abu Hayyan at-Tauhid yang wafat pada 414 Hijriah atau 1023 Masehi, dan data internal dalam risalah mereka dapat disimpulkan berasal dari masa antara tahun 347 Hijriah atau 958 Masehi sampai tahun 373 Hijriah atau 983 Masehi. Pusat kegiatan mereka di Basrah, tetapi di Baghdad juga terdapat cabang dari kelompok rahasia tersebut. Berikut adalah profil. Yang sebelah kiri adalah Basrah, dan yang sebelah kanan adalah Baghdad. Kelompok belajar terbagi menjadi 4 kelompok disesuaikan berdasarkan umur. Yang pertama ada Al-Ikhwan Al-Abrar Ar-Ruhmana, atau para saudara yang baik dan dikasihi. Berusia 15-29 tahun yang memiliki jiwa suci dan pikiran yang kuat. Berstatus murid, karenanya dituntut untuk tunduk dan patuh secara sempurna kepada guru. Yang kedua ada Al-Ikhwan Al-Akhyar Al-Fudala, atau para saudara yang terbaik dan utama. Berusia dari 30-40 tahun, pada tingkat ini mereka sudah mampu memelihara persaudaraan, pemurah, kasih sayang, dan setiap berkorban demi persaudaraan, atau tingkat guru-guru. Yang ketiga ada Al-Ikhwan Al-Fudala Al-Kiram, atau para saudara yang utama dan mulia, berusia sekitar 40-50 tahun, dalam kenegaraan kedudukan mereka bagaikan sultan atau hakim. Yang keempat Al-Kamal, berusia 50 tahun ke atas, yaitu kelompok elit yang hati mereka telah terbuka dan menyaksikan kebenaran dengan mata hati. Mereka disebut tingkatan Al-Muqarrabin min Allah, karena mereka sudah mampu memahami hakikat sesuatu, sehingga mereka sudah berada di atas alam realitas, syariat, dan wahyu sebagai malaikat al-muqarrabin. Justifikasi pemeringkatan itu mereka didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Untuk kalangan murid 30, mereka menggunakan ayat 59 surat An-Nur, bila mana bocah-bocah kalian sudah mengalami mimpi basah. Sementara peringkat mu'alim oleh ayat 22 surah Yusuf, yang berbunyi, tatkala ia mencapai masa kematangan, kami anugerahkan kepadanya hukum dan pengetahuan. Untuk tingkat musyrid diambil dari surat Al-Ahqaf ayat 15, yang berbunyi, di saat sampai masa kematangan, tatkala berumur 40 tahun, maka ia Ibrahim berkata. Untuk peringkat yang teratas, pembenarannya adalah ayat 27-28 surah Al-Fajr, yang berbunyi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela pasrah, bergabunglah ke jajaran hambaku, masuklah ke surgaku. Karya-karya Ikhwan as-Safa menghasilkan sebagai magnum opus atau masterpiece yang terhimpun ke dalam sebuah kumpulan tulisan yang terdiri dari 52 risalah dengan keluasan dan kualitas beragam yang mengkaji subjek-subjek berspektrum luas yang merentang dari musik sampai sihir. Tekanannya bersifat amat didaktik, sedangkan kandungannya sangat elektrik, memberikan cerminan pedagogis dan kultural zaman mereka. Rasail dibagi menjadi 4 bagian utama,
Yang pertama adalah 14, terfokus pada ilmu matematis, 17, membahas ilmu kealaman, 10, berhubungan dengan ilmu psikologis dan intelektual, 11, mengakhiri terakhir dengan memusatkan perhatian pada apa yang disebut metafisika atau ilmu teologisme. Aspek utama rasa I, bagian utamanya yang menampilkan perdebatan panjang antara manusia dan para utusan dari kerajaan binatang. Ini mengisi sebagian besar risalah ke-22 yang berjudul On How the Animals and Their Kins Are Formed, Newton 1982. Sistem dan teori-teori. Klasifikasi ilmu. Iwan Assafa membagi pengetahuan pada 3 kelompok, yaitu pengetahuan adab atau sastra, pengetahuan syariat, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat bagi menjadi 4 bagian. Pengetahuan matematika. Pengetahuan ini terdiri dari 14 naskah yang meliputi geometri, astronomi, musik, geografi, seni teoritis, seni praktis, moral, dan logika. Dalam pembahasan matematika, Iwan Assafa dipengaruhi oleh Pythagoras yang mengutamakan pembahasan tentang angka atau bilangan. Bagi mereka, angka-angka itu mempunyai arti spekulatif yang dapat dijadikan dalil wujud sesuatu. Oleh sebab itu, ilmu hitung merupakan ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu empirik karena tergolong ilmu ketuhanan. Angka 1 merupakan dasar segala wujud. Ini dapat merupakan permulaan yang absolut. Huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 adalah hasil perkalian dari 4 kali 7. Angka 7 mengandung nilai kesucian, sedangkan angka 4 mempunyai arti 4 penjuru angin. B. Pengetahuan logika. Pengetahuan fisika terdiri dari 12 naskah yang meliputi fisika, mineralogi, botani, alam kehidupan, alam kematian, batas-batas kemampuan pemahaman manusia. Yang ketiga, atau yang C, pengetahuan ilahi atau metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ikhwan Assafa melandasi pemikirannya pada angka-angka atau bilangan. Menurut mereka, pengetahuan tentang angka membawa pada pengakuan tentang keesaan Allah, karena apabila angka 1 rusak, maka rusaklah semua angka. Yang keempat ada pengetahuan syariat. Pengetahuan syariat adalah pengetahuan nubuwah yang disampaikan oleh para nabi, sedangkan pengetahuan adab atau sastra dan pengetahuan filsafat merupakan hasil upaya jiwa manusia. Ilmu agama dan ketuhanan terdiri dari 11 naskah yang meliputi upacara ritual, spiritual, tindakan atau aksi, aturan hubungan manusia dengan Tuhan, upacara Ikhwan Assafa, tipe perundangan politik, ajimat, goib, ilmu takdir, entitas, ramalan, dan keadaan mereka. Filsafat angka membaca selintas teks Rasai akan menemukan bahwa betapa besar perhatian Ikhwan pada angka. Ikhwan memegang keyakinan Pythagoras bahwa sifat dasar hal-hal yang diciptakan adalah sesuai dengan sifat dasar bilangan dan menyatakan, inilah mazhab pemikiran Ikhwan kami. Newton 1982. Menurut Ikhwan Assafa, seseorang dapat belajar tentang keesaan Tuhan dengan mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan angka, dan mereka menyatakan Pythagoras percaya bahwa yang kedua menuntun ke yang pertama, atau Rasail 3.200. Filsafat agama di bidang keyakinan praktis. Ikhwan Assafa menyatakan bahwa segala tema metafisika di dalam kitab-kitab suci, misalnya mengenai penciptaan, mengenai Adam, setan, pohon, pengetahuan, kebangkitan kembali, hari perhitungan, dan surga dianggap sebagai simbol-simbol dan harus dipahami secara alegoris. Dapat ditarik kesimpulan, Ikhwan Assafa menyatakan bahwa segala tema metafisika di dalam kitab-kitab suci, misalnya mengenai penciptaan, mengenai Adam, setan, pohon, pengetahuan, kebangkitan kembali, hari perhitungan, dan surga dianggap sebagai simbol-simbol dan harus dipahami secara alegoris. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.